harta Sayyidatuna Khadijah. Ya Rasulullah sebagai berjualan, jual barang Sayyidatuna Khadijah, kemudian menikahi Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Kanat Khadijah imra'atan tajiratan dzata syarafin wa mal. Ini dulunya Sayyidatuna Khadijah adalah seorang perempuan yang tajirah, artinya yang bisnis, perempuan pembisnis, dzata syarafin wa mal, yang memiliki kemuliaan di kalangan Quraisy dan salah seseorang yang memiliki banyak harta. Jadi kalau sekarang orang yang milioner lah sekarang. Tasta'jir ar-rijal fi maliha wa tudaribhum iyyahu bi syai'in taj'alhu lahum minhu. Sayyidina Aisyah biasanya memberi upah untuk laki-laki untuk menjual barangnya. Ataupun kadang-kadang Sayyidina Aisyah atau Khadijah mudharabah dengan orang lain. Artinya Sayyidina Khadijah ngasih uang, ini uang buat kamu 100 juta, silahkan kamu jual beli, ntar untungnya bagi dua. Itulah pekerjaan Sayyidatina Khadijah sebelum menikahi Rasulullah. Jadi punya harta banyak, kemudian biasanya beliau nyuruh jualan barangnya ke orang lain dengan dikasih upah, ataupun kadang-kadang dengan cara mudharabah, dengan cara bagi untung. Falamma balagha an Rasulillah sidqul hadith wa 'idhamul amanah wa karamatul akhlaq arsalat ilayhi liyakhruja fi malihi ila Syam tajiran wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairah. Kemudian ketika sampai berita Sayyidatina Aisyah wa Sayyidatina Khadijah mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda yang sangat jujur, kemudian amanah, Masya Allah, kemudian wa karamul akhlak, akhlaknya sangat bagus, baru kemudian Rasulullah ini Sayyidatina Khadijah ngirim surat, ngirim utusan untuk bertemu dengan Rasulullah, yang dengan tujuan biar Rasulullah nanti berniaga dengan harta Sayyidatina Khadijah. Nah, ini awal pertemuan Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah. Jadi Rasul nggak tahu Sayyidatina Khadijah yang ngirim utusan untuk meminta Rasul sebagai untuk meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjual harta-harta Sayyidatina Khadijah. Wa tu'tihi afdal ma kanat tu'ti ghairah. Harta yang paling bagus diberikan ke Rasulullah. Misalkan dari semua harta yang ingin dijual beli, maka yang paling bagus kualitasnya diberikan ke Rasulullah, biar Rasulullah yang menjual. Wa ma'ahu ghulamuha Maisarah, dan Rasulullah saat itu ditemanin oleh ghulamnya ataupun pembantu ataupun budaknya Sayyidatina Khadijah yang bernama Maisarah. Ini Maisarah laki-laki, walaupun nama kayak nama perempuan, tapi pada dasarnya ini beliau ini laki-laki. Maisarah ini budaknya Sayyidatina Khadijah. Ya Rasulullah ntar berangkat dengan Maisarah. Jadi jangan kedengar Maisarah perempuan, kemudian Rasulullah ntar jalan sama perempuan, berdua sama perempuan. Ya. Maisarah yang dimaksud adalah perempuan, cuma pakai ita di ujung nggak pengaruh. Seperti halnya Talha laki-laki, walaupun ada ta di ujung Talha. Jadi tidak, walaupun ada ta di ujung tidak harus perempuan, laki-laki. Maisarah. Wa qad qabila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadzal 'ard farahala ila Syam 'amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Kemudian Rasulullah menerima al-'arad ini ajuan ataupun permohonan, permintaan ataupun ajuan dari Sayyidatina Khadijah diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farahala ila Syam, kemudian beliau berangkat ke Syam dalam rangka amilan fi maliha, beliau beramal di harta Khadijah. Artinya beliau berjual harta Khadijah. Wa ma'ahu Maisarah, dan saat itu beliau dibarengi ataupun berkawannya yaitu Sayyidatina Maisarah. Fahalafu taufiq fi hadhihi ar-rihlah akthar min ghairiha. Kemudian taufik artinya keberuntungan, karena beliau
sangat sesuai dengan keberuntungan yang diinginkan, malahan lebih dari yang biasanya. Biasanya keuntungannya 100.000, tapi giliran Rasul yang bertijarah itu keuntungannya melebihi lebih banyak sangat. Wa'ada ila Khadijah bi arbahin mudha'afah. Rasul balik ke Sayyidina Khadijah dengan membawa laba yang keuntungan yang sangat berlipat ganda. Fa'adda laha ma'alih fi amanati tammah wa nablin 'azim. Rasulullah menunaikan kepada Sayyidatina Aisyah amanah yang sempurna dan kecerdasan yang sempurna. Itulah Rasulullah menunaikan amanah yang diberikan Sayyidina Khadijah dengan sempurna. Wa wajada, di situlah Maisarah menemukan min khasaisin Nabi wa 'azim akhlaq ma mala'a qalbuhu wa dahsyatan lahu wa i'jaban bih. Saat itu Maisarah ketika beliau otomatis berkawan dengan Rasul, kemana pun Rasul datang beliau berikut. Saat itu beliau menemukan sifat khususiat Rasul, keagungan Rasul, ya bagaimana akhlaknya Rasul, sampai saat itu dahsyah beliau timbul rasa keagungan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa takjub ke Rasulullah dari akhlaknya Rasul yang sangat bagus, kemudian khususiat Rasul, keistimewaan Rasul yang sangat banyak. Saat itu baru beliau farawa dzalika Khadijah. Baru setelah pulang beliau menceritakan itu semua yang beliau temui dari Rasulullah, dari akhlak Rasul, dari keistimewaan Rasul, semua diceritakan ke Sayyidina Khadijah. Fa'ajabat Khadijatu bi'azimi amanatih. Juga saat itu Sayyidina Khadijah timbul rasa takjub. Oh, Masya Allah, dengan amanahnya Rasul, merasa takjub dengan keagungan amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala'allaha dahasyat lima nala minal barakah bisababihi. Kemudian saat itu beliau juga merasa agung, merasa takjub karena mendapatkan keberkahan gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aradat nafsaha alaihi zawjatan. Akhirnya Sayyidatina Khadijah tidak usah mikir panjang, beliau menawarkan dirinya untuk menjadi istri ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantara kawan beliau, yaitu Nafisah bintu Maniyah. Jadi beliau tidak menawarkan diri, beliau menawarkan diri tapi lewat pakai perantara perempuan yang lain, kawan beliau yang bernama Nafisah. Fawafaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul setuju. Rasul tidak terlalu mikir panjang, beliau tak melihat beliau ini sudah tua, beliau ini tidak, langsung, karena tujuan Rasul, target Rasulullah sebagai hidayatul linnas, dan Rasulullah melihat dan Sayyidina Khadijah bisa menjadi sebab, bisa menjadi peluang untuk memudahkan Rasul dalam berdakwah. Akhirnya Rasul tidak mikir panjang, menerima dan sepakat untuk dijadikan Sayyidina Khadijah sebagai istri. Wa kallama fi dzalik a'mamuh. Kemudian Rasul membicarakan hal demikian ke seluruh paman beliau. Fa khatabuha lahu min ammiha Amr bin Asad. Baru kemudian paman Rasul, karena Rasul bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Akhirnya pamannya Rasul para paman Rasulullah yang meminang Sayyidatina Khadijah, meminangnya dari pamannya, yaitu namanya Amr bin Asad. Jadi paman Rasul bertemu dengan keluarga Sayyidatina Khadijah, yaitu pamannya juga saat itu, paman Sayyidatina Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Akhirnya Rasulullah menikahi Sayyidatina Khadijah wa qad tamma lahu min al-umr 25 am. Saat itu umur Rasul pas sempurna 25 tahun, walaha min al-umr 40. Sedangkan Sayyidina Khadijah saat itu berumur 40 tahun. Itulah, ini sebagai bukti bahwa Rasulullah ketika menikahi perempuan bukan karena syahwat, bukan karena tujuan nafsu belaka, bukan karena syahwat belaka. Beliau menikahi Sayyidina Khadijah karena punya target ke depan, punya target yang ingin dicapai, dan beliau melihat Sayyidina Khadijah ini
adalah sebab yang memudahkan untuk mencapai target yang beliau hadapi ke depan. Waqad kanat, dan Sayyidina Khadijah asal itu bukan perawan. Mungkin ada perempuan yang sudah umur tua tapi perawan. Ini enggak. Waqad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha min Rasulillah bi rajulain. Sayyidina Khadijah malahan sebelumnya sudah menikahi dua laki-laki. Artinya ini beliau sudah nikah laki pertama, kemudian nikah lagi laki kedua. Rasulullah adalah suami ketiga bagi Sayyidatina Khadijah. Al-awwalu minhuma Atiq bin A'id At-Tamimi. Ini yang pertama. Suami beliau yang pertama namanya Atiq bin A'id At-Tamimi. Wa qad khallafahu 'alaiha Abu Hala At-Tamimi. Thumma khalafahu 'alaiha Abu Hala At-Tamimi wa ismuhu Hindun bin Zararah. Kemudian diganti suami yang kedua. Yaitu Abu Hala At-Tamimi, yang nama beliau Hindun bin Zararah. Hindun nama laki-laki, Hindun bin Zararah. Itulah dua suami beliau yang pertama. Yang pertama Atiq bin A'id, yang kedua Hindun bin Zararah. Ini suami Sayyidina Khadijah yang pertama dan yang kedua sebelum Sayyidina Khadijah menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah sekilas tentang Rasulullah berjual beli harta Khadijah dan kemudian menikahi Sayyidina Khadijah. Jadi yang harus diingat, Sayyidina Khadijah adalah manusia perempuan yang sangat kaya, yang beliau pembisnis besar. Kadang-kadang minta orang laki-laki malahan yang jadi karyawan beliau. Laki-laki yang menjadi karyawan beliau disuruh kerja kemudian dikasih upah, atau kadang-kadang beliau bermudharabah ataupun bagi untung dengan orang lain. Dan akhirnya beliau menawarkan ke Rasulullah untuk menjual beli harta beliau, yang kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akhirnya beliau mendapatkan kabar tentang keistimewaan Rasul, akhlak Rasul lewat siapa tadi? Maisarah. Lewat Maisarah, dan kemudian beliau menawarkan dirinya untuk menjadi istri Rasulullah lewat perantara sakawannya yang bernama Nafisah bintu Maniyah. Ini diingat nama-nama seperti ini. Ingat semua. Jadi yang pertama Maisarah, kemudian Nafisah bintu Maniyah. Kemudian Rasulullah menerima jawaban tawaran dari Sayyidina Khadijah. Akhirnya beliau dilamar oleh paman Rasul lewat perantara paman Sayyidina Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Yang Sayyidina Khadijah saat itu adalah perempuan yang sudah tidak perawan, artinya sudah pernah menikahi dengan dua laki-laki sebelumnya. Yang pertama Atiq bin A'id At-Tamimi, yang kedua Hindun bin Zararah. Inilah kisah sekilas Rasulullah menikahi Sayyidina Khadijah. Kemudian al-ibar wal-'idhat, artinya al-ibrah yang bisa kita pahami dari kisah sekilas yang disampaikan tadi. Yang pertama, amma amaluhu fi mal Khadijah fa huwa istimrar li hayatil kajah allati badaha bi ra'il aghnam. Inilah jadi beliau beramal dengan menjual harta Sayyidina Khadijah. Ini adalah sebagai lanjutan dari usaha beliau dalam mencari rezeki yang awalnya dulu ngembala kambing, kemudian beliau mengalih profesi untuk berjualan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak mengharap harta dari orang lain semua. Beliau kerja juga. Makanya kerja dalam Islam tidak hina. Walaupun seorang kiai Rasulullah kerja, dan kerja bukan sebuah kehinaan dalam Islam. Jadi jangan merasa saya sudah ustaz enggak boleh kerja. Tidak berlaku. Jadi Rasulullah yang syekhnya para ustaz, beliau kerja, dan kerja itu bukan sebuah kehinaan. Wa amma fadluha wa manzilatuha fi hayatin Nabi
Sedangkan menyangkut kelebihan manzilah Sayyidina Khadijah di dalam kehidupan Rasul, faqad dhallat li Khadijah makana sami' 'inda Rasulillah tawala hayatih. Sayyidina Khadijah memiliki tempat yang tinggi, makana darajat yang tinggi, tempat yang tinggi di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hidup Rasul. Sepanjang hidup Rasul, Sayyidina Khadijah memiliki derajat yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihain, sungguh sebut dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Sayyidina Khadijah khairu nisa' zamaniha 'ala al-itlaq. Di zaman hidup Khadijah, manusia yang paling baik di dunia, yang terbaik adalah Sayyidina Khadijah. Ini disebutkan oleh Rasul yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Rawal Bukhari wa Muslim, dia meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah, mendengar Rasulullah berkata, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Yang paling baik perempuannya Sayyidina Maryam bin Imran. Ini di masa Sayyidina Maryam. Di masa Sayyidatina Maryam, perempuan yang paling baik saat itu adalah Sayyidatina Maryam. Wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Yang paling baik perempuan di zaman Sayyidatina Khadijah adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ini perempuan terbaik. Kummalun nisa'. Kummalun nisa' artinya perempuan yang sempurna. Termasuk banyak yang lain. Ini Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asiyah, istrinya Fir'aun. Itu semua perempuan-perempuan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman Maryam, itu perempuan terbaik Sayyidatina Maryam. Di zaman Khadijah, manusia terbaik sedunia adalah Sayyidatina Khadijah. Malahan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga, diriwayatkan dari Aisyah, bahawa Aisyah berkata, ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu, kata beliau. Tidak pernah cemburu ke semua isteri Rasulullah kecuali ke Khadijah. Beliau tidak cemburu ke semua isteri Rasul kecuali Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal, karena Sayyidina Rasul menikahi Sayyidatina Aisyah setelah meninggal Sayyidina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Rasulullah tidak pernah menikahi perempuan yang lain sebelum meninggal Khadijah. Itu perempuan satu-satunya. Baru setelah meninggal Khadijah, beliau menikahi perempuan yang lain. Itu pun karena disuruh, karena ditawar oleh orang lain. Karena ditawar oleh orang lain. Karena kesibukan Rasul sangat banyak, butuh orang yang membantu, butuh bantuan, ada yang ngurus, ada yang membantu. Akhirnya ditawar oleh orang lain Rasul untuk menikahi perempuan yang lain. Itu semua terjadi kapan? Setelah meninggal Sayyidatina Khadijah. Artinya kata Sayyidatina Aisyah, ma ghirtu ala nisa'in nabi illa Khadijah. Aku tidak cemburu ke satu pun dari perempuan Rasulullah ataupun isteri Rasulullah kecuali ke Khadijah. Fa wa inni lam udrikha, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Artinya ketika Rasul menikahi Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah sudah meninggal dunia. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah idza dzabaha syah fayaqul, Rasulullah giliran nyembelih kambing, kalau misalkan beliau menyembelih kambing sekali-sekali, fayaqul, kemudian Rasul berkata, arsilu biha ila aslika Khadijah. Ini tolong bagikan ini ke kawan-kawan, ke kawan-kawan Khadijah. Jadi bukan Khadijah, justru kawan-kawan yang dulu teman Sayyidina Khadijah itu dapat jatah walaupun Sayyidina Khadijah sudah meninggal. Ini bagian dari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari balas budi lah, ataupun balas jasa dari Rasulullah untuk Sayyidina Khadijah dengan berbuat baik ke kawan-kawannya. Qalat, Sayyidina Aisyah berkata, fa'aghdabtuhu yawman. Saat itu aku marah ke Rasul, kata beliau. Kata Aisyah, satu hari saya sampai marah ke Rasulullah karena nyembelih kambing kemudian dibagi ke kawan-kawannya, ke kawan-kawan Khadijah dulu. Faqultu, aku berkata, Khadijah, tiap hari Khadijah, kata beliau.
Bila nyembelih kambing ini bagi ke kawan-kawan Khadijah. Khadijah, terus Khadijah, itu orang Arab seperti itu. Kalau udah kesel, ini apa lagi Khadijah, Khadijah, Khadijah. Mungkin bahasa kita seperti itu. Khadijah, udah bilang nyembelih kambing Khadijah, yang ini Khadijah, itu Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Faqala Rasulullah, ini beliau mengatakan Khadijah ini sebagai bentuk apa ya? Kesal. Ghadab, marah Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah. Ya wali Khadijah, apa lagi Khadijah? Khadijah, beliau sudah meninggal, apa lagi sih? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, inni qad ruziqtu hubbaha. Aku, kata Rasul, telah diberikan oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Enggak bisa dilepaskan. Cinta Rasulullah ke Khadijah tidak bisa dilepaskan karena itu adalah sesuatu yang dicampakkan oleh Allah dalam hati beliau. Inni qad ruziqtu hubbaha. Aku telah diberikan oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Malahan di hadis yang lain, Sayyidina Aisyah berkata, "Kana Rasulullah la yakhruj min al-bait hatta yadhkur Khadijah, fa yuhsinu thana' alaih." Rasulullah setiap kali tidak pernah keluar dari rumah melainkan beliau menyebut Khadijah. Oh Khadijah, bila keluar Masya Allah Khadijah, bila keluar rumah Masya Allah Khadijah, dan menyebut memuji fayuhsinu tsana alaih. Rasulullah memuji, memperbanyak pujian ke Sayyidina Khadijah setiap keluar rumah. Hampir beliau tidak keluar rumah melainkan menyebutkan kebaikan Khadijah. Fadzakaraha yawma minal ayyam, satu hari beliau menyebutkan Khadijah, fa akhadhani ghirah. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan Khadijah, timbul cemburu dalam hatiku, kata Aisyah. Faqultu, aku berkata, hal kanat illa ajuzan qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, bukankah Khadijah itu cuma ajuz, orang tua? Karena nikah pada umur 40 tahun. Baru Rasulullah jadi istri, udah tua, udah Rasul malah suami ketiga. Kata Aisyah, ya Rasul, hal kanat illa ajuzan. Itu bukankah Khadijah cuma seorang ajuz, cuma seorang orang tua yang sudah diganti oleh Allah kepada engkau istri yang lebih baik. Itu maksudnya beliau. Itu Khadijah ada seorang tua, itu enggak perlu diingat lagi sudah. Udah orang tua, sekarang engkau sudah dikasih perganti sudah diganti oleh Allah dengan perempuan yang lebih baik dari Khadijah, perempuan yang muda, yang masih cantik, Sayyidina Aisyah, yang lebih sempurna daripada Khadijah. Ngapain lagi sudah? Yang pertama sudah meninggal, kemudian sudah tua, ngapain diingat-ingat terus? Padahal Allah sudah memberikan sudah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik. Maksud beliau siapa? Itulah beliau. Maksud Aisyah beliau. Faghadiban Nabi. Saat itu Rasul marah. Rasul mendengar ungkapan Aisyah seperti itu. Aisyah seperti itu, marah Rasul. Thumma qala, Rasul menjawab saat itu, la wallah. Tidak. Wallah, demi Allah, ma abdana lillah khairan minha. Allah tidak mengganti sesuatu pun kepadaku yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Ini Khadijah terbaik. Tidak ada, Allah tidak menggantikan Khadijah kepadaku perempuan yang lebih baik dari beliau. Tidak. Alasan Rasul, min amanat id kafaran nas. Ini Khadijah beriman kepadaku giliran semua manusia saat itu kafir. Dia tidak mau beriman. Kalau Aisyah beriman, bapaknya sudah beriman. Abu Bakar beriman, ibunya sudah beriman, keluarga sudah wajar beriman. Ini Khadijah tidak. Khadijah manusia yang beriman pertama. Manusia pertama yang beriman ke Rasulullah adalah Khadijah. Manusia pertama masuk Islam adalah Khadijah. Makanya itu yang tidak ada sama orang lain. Amanat id kafaran nas. Sayyidina Khadijah beriman kepadaku giliran di mana saat itu semua manusia kufur. Wa saddaqatni id kadzabani nas. Sayyidina Khadijah menganggapku benar, membenarkanku giliran saat itu semua manusia menganggap aku pembohong. Wa wasatni bimaliha id haramaniyan nas. Dan Sayyidina Khadijah membantuku dengan seluruh hartanya giliran manusia yang lain saat itu menahan, artinya tidak membantu. Sayyidina Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Rasul di saat di mana Rasulullah saat itu tidak
tidak mendapatkan bantuan dari orang lain. Wa razaqani Allah minhal walad. Allah memberikan kepadaku anak dari Aisyah, dari Khadijah. Duna ghairaha minan nisa. Tidak ada satupun perempuan yang lain yang bisa memberikan keturunan ke Rasul. Anak Rasulullah semua dari Khadijah kecuali satu. Kecuali satu dari yang Maryah al-Qibtiyah, yang anak Sayyidina Ibrahim dari budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian meninggal juga. Anak yang hidup Rasulullah semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Inilah kelebihan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah. Sekelebihan Sayyidina Khadijah, khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Perempuan di zaman Khadijah yang terbaik adalah Khadijah. Jadi itu beberapa kelebihan yang disebutkan oleh Rasulullah melebihi dari perempuan-perempuan yang lain. Jadi wajar Sayyidina Aisyah cemburu karena tiap hari disebutkan nama Aisyah sama Khadijah. Mungkin Aisyah lagi duduk Khadijah, lagi duduk Khadijah. Itu perempuan wajar seperti itu. Kalau kita sebutkan kelebihan perempuan yang lain, kesal dia. Apalagi antara sama istri. Oh, Masya Allah, istri saya pertama begini, Masya Allah. Ya pasti kesal. Pasti ini kesal. Yang istri yang ngedengerin. Lagi duduk sama kita, yang dibicarakan kelebihan per istri yang lain. Nah, wajar. Akhirnya Sayyidina Aisyah cemburu dan mengatakan dia, Khadijah. Apaan Khadijah terus? Baru dijawab sama Rasulullah bahwa tidak ada satupun perempuan ataupun istri Rasul yang bisa menggantikan Sayyidatuna Khadijah. Karena Sayyidina Khadijah ini poin-poin yang kelebihan Sayyidina Khadijah. Yang pertama, beriman ke Rasul giliran semua manusia tidak mau beriman. Kemudian Khadijah membenarkan Rasul giliran semua manusia menganggap bohong. Sayyidina Khadijah memberikan seluruh harta ke Rasul giliran semua manusia tidak mau memberikan. Kemudian Sayyidina Khadijah memberikan anak ke Rasulullah giliran semua istri-istri yang lain tidak memberikan anak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang hadis yang menjelaskan kelebihan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Besok kita lanjutkan tentang ibrah yang menyangkut tentang